Halo Sobat Sabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Balai Sabah. Nah, pada kesempatan kali ini saya kunjungan di ayam umur 7 hari. Ini ada yang menarik dan pasti banyak dijumpai di lapangan, bahwa dalam umur yang sama ternyata ada perbedaan ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini pada video kali ini kita bahas kenapa bisa terjadi perbedaan ukuran yang sangat jauh. Nanti kita bisa rangkum solusinya seperti apa. Tetap ikuti terus Balai Sabah. Sobat Sabah, apakah di kandang Sobat Sabah masih dijumpai ayam dengan kondisi seperti ini, di mana ayam tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil? Ini menjadi PR ya, karena pasti bobotnya nanti pada saat besar akan berbeda antara yang besar dan yang kecil. Nah, seperti Sobat Sabah ketahui bahwa potensi DOC saat ini minggu pertama itu bisa mencapai 5,3 kali bobot DOC. Dari 5,3 kali bobot DOC itu nanti di umur 28 hari atau minggu keempat itu bisa 8,5 kali bobot minggu pertama tadi. Nah, untuk memaksimalkan potensi tersebut tentunya evaluasi bertahap harus kita lakukan. Kali ini kita mencoba observasi di minggu pertama. Observasinya kita bagi menjadi dua, yaitu ayam kecil umur 1-4 hari, kemudian ayam kecil atau kurang dari standar yaitu umur 4-7 hari. Untuk umur 1-4 hari yang harus diamati adalah yang pertama pakan, kemudian cahaya, udara, air, dan space dari ayam tersebut. Nah, problem yang biasanya muncul adalah ayam kerdil atau ayam bobotnya ketinggalan di 1-4 hari. Kira-kira kenapa? Kalau kita bagi itu kurang lebih ada 3 penyebab. Penyebab pertama adalah profil 24 jam setelah penebaran DOC itu biasanya tidak mencapai 100%. DOC dengan tembolok tidak penuh selama 24 jam pertama inilah yang berisiko bobotnya tertinggal ketika 4 hari pertama. Sobat Sabah, penyebab kedua yang biasanya terjadi di lapangan adalah problem akses dan kecukupan tempat pakan dan tempat minum atau nipelnya. Semakin banyak baby chick dan tempat minum pasti akan semakin baik karena tingkat persaingan akan semakin turun. Apakah itu cukup? Kadang tidak cukup juga karena kondisi DOC juga mempengaruhi. Contoh, ketika kita menerima DOC dengan kondisi lemah, itu pasti akan mempengaruhi tingkat konsumsi air dan tingkat konsumsi pakan mereka, karena DOC lemah pasti malas bergerak, lebih banyak diam, sehingga crop fill-nya tidak tercapai. Problem ketiga yang sering kita jumpai di lapangan adalah kenyamanan ayam itu terganggu. Kenapa? Karena kadang suhu brooding dan kondisi lingkungannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ayam. Contohnya adalah jenis dan jumlah pemanas. Otomatis pemanas gas akan berbeda hasilnya dengan pemanas batu bara misalkan. Karena dari sisi stabilnya panas di dalam kandang pasti juga akan berbeda. Contoh berikutnya adalah kecukupan intensitas cahaya di minggu pertama. Apakah cukup atau tidak? Cahayanya merata atau tidak? Luxnya cukup atau tidak? Ini seringkali menjadi problem di kandang. Misal terlalu redup atau cahayanya tidak merata atau lampunya kurang. Ini akan menjadi masalah tersendiri. Kemudian contoh lainnya adalah ventilasi yang dipasang tidak tepat. On off misalkan kandang losos tidak tepat, onnya terlalu panjang sehingga suhu broodingnya terbawa oleh angin misalkan, dan banyak contoh-contoh yang lain yang menyebabkan area brooding tidak nyaman untuk ayam. Ini harus kita evaluasi bersama. Kalau ada yang bertanya solusinya gimana dong? Nah, Sobat Sabah bisa cek di video penerimaan awal DOC di video yang pernah saya posting sebelumnya. Sobat Sabah, untuk observasi yang kedua adalah ayam kecil atau ketinggalan
dari standar di umur 4-7 hari pertama. Ini apa yang harus kita investigasi atau kita lihat? Yang pertama adalah pakan, kemudian cahaya, kemudian kondisi sekamnya atau liternya, kemudian ventilasinya seperti apa, air minumnya seperti apa, kemudian density-nya bagaimana, sanitasi yang kita terapkan bagaimana, dan kita juga harus melihat faktor biosecurity-nya seperti apa. Ada beberapa problem yang harus kita amati. Kalau bisa saya bagi, yang pertama misalkan status hidrasi ayam. Nah, apakah ayam yang di kandang kita ini mudah memperoleh air minum atau tidak? Ini status hidrasinya ya, karena ketika ayam dehidrasi otomatis banyak sel-sel tubuh yang tidak berkembang optimal sehingga ayam menjadi kecil. Nah, ini keterkaitannya nanti dengan rasio tempat minum, kemudian juga adjustment ketinggian tempat minumnya. Kadang ada yang lupa mengatur ketinggian tempat minum sehingga ayam menjadi susah untuk mendapatkan air minum dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kondisi broodingnya. Balik lagi ke awal, kondisi brooding yang tidak tepat, suhu yang diharapkan ayam akhirnya menjadi tidak tepat. Ini harus dievaluasi karena otomatis 7 hari pertama pasti kebutuhan suhu di atas 30 derajat Celcius. Nah, ketika pemanasnya tidak bisa menyediakan suhu seperti yang diharapkan oleh ayam, pasti ayam merasa tidak nyaman, dan di situ adalah sumber masalah bagi pencapaian bobot ayam di minggu pertama. Kemudian yang ketiga adalah faktor kualitas pakannya. Kemudian akses pakannya seperti apa. Kualitas pakan yang kita dapati di lapangan itu bervariasi karena saat ini di lapangan ada kurang lebih 3 jenis pakan untuk pre-starter. Dari yang high protein, misalkan protein di atas 23%, ada yang medium yaitu protein 21-22%, ada juga yang low yaitu protein di bawah 21%. Ini untuk pre-starter, ya, harus jeli di lapangan kualitas pakannya itu seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi hiperplasia atau pembelahan sel dari si ayam itu sendiri. Ayam semakin kecil butuh protein semakin tinggi, otomatis kalau ada pakan yang di atas 23% protein itu akan semakin baik. Kemudian terkait dengan akses tadi, akses yang mudah dengan rasio yang cukup itu akan menghindari problem feed intake rendah di ayam. Problem keempat, kenapa ayam bobotnya kecil di bawah 7 hari pertama adalah masalah downtime antar periode atau istirahat kandangnya. Biasanya di kemitraan kita saat ini itu jarak istirahat kandangnya pendek. Ada bahkan yang saya jumpai di lapangan itu hanya 7 hari pasca panen ya. Jadi begitu panen selesai langsung cuci, kebut, persiapan kandang, 7 hari kemudian check in. Hal ini akan meningkatkan resiko kasus ranting dan stunting syndrome. Biasanya akan diikuti dengan tantangan penyakit di dalam kandang. Otomatis karena waktunya mepet, biasanya si endingnya tidak tepat, kemudian biosecurity-nya juga tidak dijalankan dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya adalah challenge penyakit di kandang tersebut akan naik. Nah, ini akan mempengaruhi ketika DOC datang ke kandang langsung terpapar bakteri atau virus dari periode sebelumnya ke ayam. Ini akan mengganggu atau menghambat pertumbuhan di minggu pertama. Nah, Sobat Sabah, itulah sedikit dari penyebab kenapa di 7 hari pertama ayam kita tidak seragam. Ada ayam yang pertumbuhannya tidak maksimal atau tidak mencapai standar. Jika kita sudah melakukan semuanya dengan baik, kita berharap bobot minggu pertama bisa mencapai potensi maksimalnya, yaitu 5,3 kali bobot DOC-nya. Tinggal bobot DOC-nya berapa, kita akan tahu target minggu pertamanya berapa. Sobat Sabah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pencapaian bobot 1 minggu itu mempengaruhi pencapaian pada saat panen. Bobot 1 minggu itu bisa diperoleh
dengan cara mengoptimalkan penerimaan awal, mengoptimalkan cahaya lampu, mengoptimalkan rasio tempat pakan, tempat minum, aksesnya, kemudian kondisi liternya, dan yang paling penting adalah kebutuhan suhu di dalam area brooding atau lingkungan kandang. Itu harus benar-benar diperhatikan. Seperti tadi dijelaskan, profilnya harus 1 hari pertama harus masuk dan lain-lain. Itu jangan sampai terlewatkan. Karena 1 minggu pertama masuk bobotnya berarti pembelahan sel bagus, pasti nanti yang dibesarkan juga akan banyak dan bobot di atas 21 hari pasti akan excellent. Ini tuh yang bisa saya share di video kali ini. Tetap ikuti terus Balai Sabah. Satu hal lagi, jika ada request apa yang akan dibahas di Balai Sabah, tulis di kolom komentar. Nanti akan kami pertimbangkan untuk dibuat kontennya. Salam sehat, salam Sabah.